Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja, tidak kekurangan satu apapun. Dan masih bersama saya, Marina. Hari ini saya mau berbagi informasi mengenai perbedaan pelajar yang ada di China ini. Jadi, menurut hasil pengamatan saya sendiri, saya rangkum menjadi 5 perbedaan pelajar di China dan di Indonesia. Tapi kali ini saya mau membahas tentang yang ada di China. Kalau di Indonesia kan kalian juga tahu sendiri lah, saya nggak perlu ngomong, saya nggak perlu kasih tahu, kalian juga tahu sendiri gimana pelajaran yang ada di Indonesia. Tapi kalau di China mungkin ada yang belum tahu. Nah, saya mau berbagi sedikit, mungkin kalian tertarik untuk mendengarnya dan mungkin kalian juga belum tahu. Nah, hari ini saya akan berbagi sedikit informasi, jadi ada 5 ya. Nah, jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Siapa tahu informasi kali ini berguna bagi kalian semuanya. Seperti biasa, tetap dukung channel saya ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe ya. Dan buat teman-teman yang baru aja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat teman-teman yang udah menyimak terus video-video saya juga ucapkan terima kasih. Selamat datang di channel saya ini. Oke, jangan kemana-mana ya. 你和我手牵着手，听我说苍黑后，手扶一边路眼见，只剩我在快线线，像这样一直靠着你的肩。Oke, kita langsung aja masuk ke hal pertama yang berbeda sekolah di China ini. Yang pertama adalah jam belajar. Jadi jam belajar di China ini itu siswa-siswanya itu dari TK sampai SMA itu dari pagi sampai sore, dan siangnya itu ada, kalau SD, SMP, SMA itu ada jeda istirahat gitu jam 12 sampai jam 2 kalau nggak salah. Nah, kalau di TK mereka itu pokoknya full di sekolah dari pagi sampai sore. Nah, itu tidak hanya di negeri tapi juga swasta sama ya, hampir sama seperti itu. Jadi pokoknya waktu di sekolah itu lebih banyak daripada waktu di rumah. Jadi Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggu mereka libur. Nah, yang kedua adalah asrama. Jadi di China ini dari SD sampai kuliah itu disediakan asrama di sekolah. Jadi anak-anak itu kalau misalkan kayak di kota-kota besar gitu ya, di SD itu ada yang orang tuanya sibuk sekali kerja, jadi mereka siangnya itu tidak bisa menjemput, jadi sekolah menyediakan asrama buat anak-anak yang tidak pulang ke rumah. Jadi mungkin orang tuanya kerja atau memang sibuk kerja gitu, nggak bisa jemput, jadi mereka kasih tempat buat tidur siang, istirahat lah istilahnya, jadi nggak perlu pulang ke rumah. Dan nanti sorenya lagi kembali lagi jam 2 lah gitu, sampai sore nanti jam 5-an, kadang sampai jam 6. Nah, kalau di TK memang bukan disebut asrama ya, tapi anak-anak TK itu memang kalau siang itu tidur di sekolah, jadi di kelasnya itu dirubah menjadi tempat tidur, kamar tidur gitu, ada bangku, ada kasur-kasurnya gitu ditata, jadi dalam kelas mereka tidur bareng, jadi cowok cewek semuanya pokoknya tidur bareng ya anak TK di sini. Terus kalau SD, yaitu kalau misalkan anak SD itu kalau orang tuanya lagi sibuk kerja, mereka ada yang tinggal di asrama gitu. Tapi kebanyakan sih memang dari SMA ya. Jadi kalau anak SD itu tidak semuanya kayak anak saya tuh siangnya tuh dijemput kakeknya terus pulang ke rumah, tuh nanti sore diantar lagi. Nah, kalau di kota-kota besar mungkin orang tuanya lagi kerja sibuk nggak bisa jemput, nah itu tinggal di asrama, dan kebanyakan seperti itu. Tapi di sini memang kebanyakan sih ada orang tua atau kakek neneknya gitu yang jemput, jadi tidak tinggal di asrama, tapi ada yang tinggal di asrama misalkan memang sibuk sekali. Kalau SMP juga ada, kayak di sini itu SMP itu anak-anak yang dari desa, terus kan sekolah di kabupaten gitu, mereka jadi setiap hari Minggu sore mereka kembali ke kabupaten, jadi tinggal di desa terus ke kabupaten buat kembali ke sekolah. Jadi mereka tinggal di asrama gitu, terus nanti hari Jumat sore mereka pulang lagi ke desa, terus
nanti sampai hari Minggu, pokoknya seperti itu setiap hari kecuali kalau libur ya. Nah asramanya itu bayar ya teman-teman, jadi bukan gratis, jadi mereka ada bayar berapa tapi tidak terlalu mahal. Nah kalau di SMA kebanyakan memang hampir semuanya itu tinggal di asrama, kecuali kalau memang tinggalnya kayak di sini, misalkan tinggalnya di kabupaten terus sekolahnya di kabupaten, nah mereka bisa pulang, tapi kebanyakan sih di asrama. Kayak suami saya itu dia tinggal di asrama itu sejak SMP kelas 3 karena SMP dia pindah ke kabupaten, jadi yang di sini dia kan tinggalnya di desa, jadi SD SMP kelas 2 gitu dia di desa, terus kelas 3-nya dia pindah ke kabupaten karena demi bisa dapetin kursi di SMA, jadi lebih gampang gitu masuk di, kalau sekolah dari kabupaten nanti SMA-nya mau ke kabupaten lagi, jadi lebih gampang. Jadi dia juga gitu tinggal di asrama, jadi suami saya itu udah mandiri sejak SMP udah tinggal di asrama. Nah anak-anak di sini juga seperti itu. Nah jadi kebanyakan itu SMA, SMA itu sudah tinggal di asrama, jadi udah pisah sama orang tua gitu. Tapi memang sih kebanyakan orang tuanya yang dari desa itu kerja di kota, jadi anaknya ditinggal ikut ikut mertua, jadi ikut sama kakek neneknya, jadi mereka SMA tinggal di asrama gitu. Nah kalau kuliah itu hampir semua universitas di China ini semuanya menyediakan asrama, jadi hampir semuanya itu mereka tinggal di asrama sekolah. Nah, kalau biayanya memang kalau untuk yang mahasiswa dalam negeri pasti lebih murah ya. Kalau saya dulu waktu kuliah juga tinggal di asrama. Nah, kalau saya kan gratis karena dapat beasiswa. Nah, kalau misalkan teman-teman yang lain nggak dapat beasiswa itu, mereka tinggal di asrama agak mahal karena biaya sendiri karena orang asing gitu. Jadi ya seperti pokoknya di China ini tinggal di asrama itu sudah hal yang biasa dan sangat mandiri sekali. Nah yang ketiga adalah seragam sekolah. Nah kayak kalau kita di Indonesia kan kita punya seragam Senin sampai hari Sabtu gitu kan ya. Dan seragamnya mungkin ada dua, yang ada putih seragam yang putih biru atau putih merah gitu Kak SD ya. Terus ada pramuka atau batik gitu kan, terus ada baju olahraga. Pokoknya kita punya banyak seragam untuk anak-anak yang sekolah di negeri. Nah kalau di sini itu anak TK itu memang punya seragam, cuman mereka seragamnya itu jarang-jarang dipakai, kecuali kalau ada acara khusus mereka baru pakai. Terus ke SD mereka juga setiap hari pakai, cuman seragamnya itu buat 1 semester, jadi cuman ada 1 seragam kalau nggak salah sih, untuk musim panas sendiri, terus untuk musim dingin sendiri. Jadi 1 tahun itu cuman ada dua seragam. Ada sih seragam olahraga gitu, cuman mereka lebih lebih sering pakai seragam, jadi kayak seragam olahraga gitu, jadi celananya panjang pakai lengan pendek, jadi enggak yang benar-benar kayak kita pakai kemeja seperti itu. Kalau di negeri tidak seperti itu, jadi jarang-jarang dipakai seragamnya. Kalau swasta itu beda lagi ya, mereka seragamnya beda, dan mungkin mereka juga sistem memakai seragamnya juga berbeda. Kalau di negeri sih cuman kalau SD memang setiap hari, kalau TK memang jarang-jarang dipakai. SD, SMP, SMA mereka mungkin setiap hari pakai ya, cuman setahun cuman dapat ada 2 seragam. Jadi intinya pokoknya tidak terlalu banyak pakai seragam, dan seragamnya itu lebih santai, lebih casual gitu. Nah hal yang keempat yang berbeda dari China ini, itu anak-anak sekolah, anak-anak pelajar. Biasanya mereka itu tidak kenal yang namanya pacaran. Nah berbeda dengan ada di Indonesia ya. Waktu zaman saya itu SD pun anak SD pun sudah mulai pacaran. Dan kalau di sini di China ini anak-anak sekolah itu bahkan sampai kuliah pun, kalau dihitung-hitung ya, ini menurut pengamatan saya, itu jarang sekali orang yang berpacaran. SMA itu jarang sekali orang yang punya pacar. Jadi mereka itu benar-benar konsen ke sekolah, dan mereka benar-benar serius ke sekolah. Mungkin ada ya beberapa yang udah pacaran, tapi kebanyakan sih mereka
tidak mengenal yang namanya pacaran. Pacaran itu setelah mereka kuliah atau sudah lulus kuliah dan bekerja, seperti itu. Jadi kayak suami saya itu dia udah mau lulus baru mulai pacaran, jadi udah mau lulus gitu, dan ketemu sama saya pun waktu itu dia juga masih belum lulus, masih kuliah. Jadi bener-bener dia, dan saya itu pacar yang kedua, jadi katanya sih baru pacaran, baru sekali pacaran terus ketemu saya dan menikah, seperti itu. Jadi lebih lebih serius ke belajar. Jadi belajar bener-bener ya serius buat belajar, nggak ada yang pacar-pacaran, jadi nggak ada yang galau-galau cinta-cintaan gitu, jarang sih. Nah, kenapa? Karena memang kan dari pagi sampai sore kan mereka sekolah terus ya, jadi mungkin tidak ada waktu untuk untuk ngedate untuk pacar-pacaran kayak gitu. Jadi mereka tuh PR-nya itu sudah banyak sekali, tugasnya sudah banyak sekali, jadi mereka kayaknya udah capek, udah ngurusin pelajaran aja udah capek, apalagi ngurusin pacaran gitu ya. Nanti karena memang tekanan sih, tekanan hidup, jadi mungkin memang tidak ada waktu untuk berpacaran. Jadi makanya banyak kan di sini tuh meskipun udah kuliah gitu, banyak yang tidak pernah punya pacar, dan mungkin banyak yang buka biro-biro jodoh seperti itu. Jadi tidak pernah pacaran terus langsung ketemu sama jodohnya gitu, jadi jodohin terus menikah kayak gitu. Kebanyakan seperti itu, atau kalau enggak pacarnya sekali 2 kali gitu. Dan mereka sih kebanyakan ya enggak kayak, saya nggak tahu ya kalau yang di tempat lain, kalau dari angkatan saya tahun 80-an gitu lah, waktu saya SD gitu, itu udah mulai pacaran, dan SMA itu udah pacaran udah 4-5 kali, itu udah hal yang wajar. Nah, kalau di China itu ditanya SMA pernah pacaran enggak sama sekali. Jadi kebanyakan mereka itu benar-benar enggak pernah pacaran. Jadi mungkin udah SMA udah mau lulus gitu baru mulai. Tapi pasti ada sih, ada, tapi tidak banyak. Kalau di Indonesia mungkin lebih banyak yang udah ya pacaran gitu, udah hal yang biasa ya. Kalau di sini enggak, jadi bener-bener yang konser ke sekolah, jadi PR tugas selesai udah ke rumah, pulang ke rumah tidur, ini tidak ada waktu buat pacaran. Dan yang terakhir, yang kelima, sebenarnya tidak terakhir sih, tapi kali ini video saya cuman rangkum menjadi 5 aja. Mungkin kalian ada yang mau menambahin, silakan ya. Pokoknya yang kelima ini adalah dilarang membawa uang saku ke sekolah. Jadi sama seperti kayak bawa handphone, bawa makanan, bawa mainan ke sekolah itu juga dilarang ya. Nah, itu sama juga di sini itu uang saku. Jadi duit cash itu nggak boleh dibawa ke sekolah. Jadi sekolah itu bakalan melarang anak-anaknya membawa uang. Mungkin itu juga bagus juga untuk keamanan anak-anak yang mungkin ada palak lah gitu. Jadi bagus juga sih, anak-anak nggak perlu uang saku. Nah, kalau anak-anak SMA atau kuliah ya pasti mungkin ada ya yang punya uang saku, ya itu pasti. Cuman kayak anak SD, anak SMP tuh kebanyakan sih kalau enggak di sekolah di asrama ataupun jauh dari orang tua gitu, biasanya mereka itu tidak memiliki uang jajan atau uang bulanan. Mungkin ada uang jajan tapi kayak angpau gitu ya, bukan uang yang setiap minggu atau setiap bulan atau setiap hari dikasih sama orang tua buat jajan gitu, buat beli makanan di sekolah. Karena memang di sekolah itu udah seharian atau pulang untuk makan, jadi jarang yang jajan-jajan gitu, kecuali kalau udah selesai sekolah gitu mungkin mereka jajan gitu, udah menjadi hal yang biasa. Cuman kalau pas di sekolah mereka itu tidak ada yang jajan di sekolah. Kayak di sekolah itu nggak ada kantin, teman-teman. Di sekolah itu nggak ada kantin kayak di Indonesia tuh setiap istirahat jajan gitu. Kalau di China sini ada itu di luar sekolah, jadi kayak minimarket gitu, kayak warung-warung jajan gitu ada. Cuman kalau kantin yang buat jajan itu nggak ada. Kalau kantin buat makan ada yang jual nasi itu pasti ada. Cuman kebanyakan sih kalau setahu saya itu kalau udah SMP, SMA, kalau SD kayaknya nggak ada kalau di sini.
Jadi memang berbeda dengan budaya kita ya. Jadi waktu itu saya juga kaget, kok anak saya itu kan udah SD kan, kenapa kakek neneknya dan suami saya nggak kasih uang saku. Saya pengen kasih uang bulanan ke dia, terus katanya memang tidak boleh. Dan saya waktu di grup sekolah gitu, jadi gurunya itu kasih pengumuman gitu, pokoknya salah satunya sih tidak boleh membawa uang ke sekolah, jadi nggak boleh bawa uang saku gitu. Tapi nggak tahu lah ya di tempat lain ya, pokoknya di sini di sekolah negerinya anak saya itu tidak boleh membawa uang saku. Mungkin bisa diambil atau apa, saya juga tidak tahu. Kalau misalkan bawa karena sama seperti mainan gitu juga nggak boleh. Pokoknya selain buku itu dilarang dibawa ke sekolah. Itu tadi 5 hal yang berbeda yang ada di China. Jadi 5 hal perbedaan sekolah di China ini. Nah, sekarang kalian udah tahu kan gimana keadaan sekolah di China ini, perbedaan pelajar di China ini dengan di Indonesia. Nah, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga kalian semua terhibur dengan video saya kali ini dan tidak bosan-bosan untuk mendukung terus channel kami ini dengan cara seperti biasa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan juga buat yang belum aktifkan tombol loncengnya, please jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya ya, biar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Oke? Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sekali buat dukungannya, dan terima kasih kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian tidak bosan-bosan untuk mendukung saya biar channel ini makin berkembang. Apabila di video ini saya ada salah kata atau kata-kata saya kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.